Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia, kelas F, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemakaian Huruf, Penulisan Kata, dan Penulisan Unsur Serapan. Adapun anggota kelompok 1 Eka Nur Hidayanti, NPM 2121 020182, kedua Fahira Indonesia, NPM 2121 020187, ketiga Ilham Gofari 2121020199, 4 Hadir Muhammad Sikamboy Aji NPM 2121020211, kelima Muhammad Hafiz NPM 2121020216 kami. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pemakaian huruf yang terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong gabungan, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Pemakaian huruf penulisan kata dan unsur serapan. Kelompok 1 kelas F. Nama huruf abjad. Huruf yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Berikut adalah contoh pemakaian kata pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Huruf vokal, misalnya pemakaian dalam kata A. Api, padi, lusa. E. Enak, petak, sore, ember, pendek, mas, kena, tipe. E. Itu, simpan, murni. O. Oleh, kota, radio. U. Ulang, bumi, ibu. Catatan pelafalan E. Diakritik E. Dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. B. Diakritik E. Dilafalkan E. Misalnya, kami menonton film seri. C. Diakritik E. Dilafalkan E. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Kenalkan, nama saya Mabis, NPM 2121020216. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf abjad selain huruf vokal. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Berikut contoh penggunaannya. Huruf konsonan B. Bahasa. Posisi awal, posisi tengah, sebut. Posisi akhir, adab. Huruf konsonan C. Posisi awal, cakap. Posisi tengah, kaca. Posisi akhir, tidak ada. Huruf konsonan M. Posisi awal, maka. Posisi tengah, posisi tengah, paksa. Posisi akhir, mikroj. Huruf konsonan Z. Posisi awal, zeni. Posisi tengah, lazim. Posisi akhir, juz. Catatan, huruf Q dan huruf X khusus digunakan untuk nama diri atau keperluan ilmu. 2. Huruf X posisi awal kata diucapkan S. Huruf diftong. Huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal ini disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Gabungan vokal disebut diftong apabila masih berada dalam satu suku kata yang sama. Sebaliknya, jika sudah berada dalam suku kata yang berbeda, maka gabungan vokal tersebut tidak dapat disebut diftong. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh, gabungan konsonan K dan H. Posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarik. N dan G. Posisi awal ngarai, posisi tengah bangun, posisi akhir senang. S dan Y. Posisi awal syarat, posisi tengah musyawarah, posisi akhir arashi. Perkenalkan, nama saya Ilham Gofari, NPM 2121020199, ingin melanjutkan materinya, yaitu 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama atau awal kalimat. Contohnya, kita harus bekerja keras dan
mereka membeli jambu. Yang kedua, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Dewi Sartika dan nama-nama orang yang lain. Catatannya 1. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang nama jenis atau satuan ukuran. Contoh ikan mujair 5 ampere 10 volt. Dan kedua, tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama tugas. Contoh Abdul Rahman bin Zaini, mutiara dari selatan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya selamat datang, yang mulia, selamat pagi, dokter. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti orang yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya Wakil Presiden Adam Malik, Profesor Supomo. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Catatannya, jika bahasa dalam kata turunan tidak memakai kapital, contoh kejawa-jawaan. Dan yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, dan contoh-contoh yang lain. Yang kedelapan, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak tertulis dengan huruf kapital. Contohnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Mingas, Amerika Serikat. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Contohnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah ya, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Mari ke jalan lain ke Roma. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH, Sarjana Hukum, NY, Nyonya, KH, Kiai Haji. Dan yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya surat saudara telah kami terima dengan baik, silakan duduk, dik, kata orang itu. Catatannya, 1. Istilah kekerabatan berikut merupakan penyapaan atau pengacuan. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, sudah
Kah Anda tahu siapa nama Anda? Oke, untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Nurdayati, NPM 182, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Contohnya, 1. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. 2. Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, 1. Dia tidak diantar tetapi mengantar. 2. Di dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, 1. Weltanschauung bermakna pandangan dunia. 2. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Catatan: 1. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 2. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, 1. Huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 2. Kata ET dalam ungkapan alright, laborat, berarti dan. 2. Huruf tebal yang dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contoh, 1. Latar belakang masalah kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh 1 bahasa standar dan ratusan bahasa daerah ditambah beberapa bahasa asing. 2. Masalah penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap ketiga bahasa yang ada di Indonesia. Penulisan kata. 1. Kata dasar. 2. Kata berimbuhan. 3. Bentuk ulang. Kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Contoh, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Nama saya Fahira Inunisa, NPM 187. Kata berimbuhan, yaitu bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata bisa di awal, di tengah, di akhir, maupun gabungannya. Yang pertama, imbuhan awalan, sisipan akhiran, serta gabungan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, dan perbaikan. Catatannya, imbuhan yang diserap dari unsur asing juga ditulis dengan kata serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, seniman. Yang kedua, bentuk terikat atau yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat memiliki makna yang jelas juga ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, antar kota, dwiwarna, multilateral, pasca sarjana, dan narapidana. Catatannya, jika bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Contohnya, non, strip, barat. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf kapital. Contohnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Itu ditulis dengan terpisah dan tidak serangkai. Yang ketiga, yaitu bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Contohnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Yang selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata yang mengalami pengulangan. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan kata hubung strip di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak strip anak, biri strip biri, lauk strip pauk, berjalan strip jalan.
Catatannya, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contohnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Rak buku menjadi rak-rak buku. Yang selanjutnya, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Contohnya, A. Dalam bahasa Arab, bunyinya pendek atau bunyinya panjang menjadi A, bukan O. Contohnya, ridho. Nah, kalau di bahasa Indonesianya menjadi rida. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.